Halo guys, selamat datang di channel gua Omon-Omon Saham. Di video kali ini kita akan bahas saham yang berpotensi membagikan dividen hingga 39% ya guys ya, untuk tahun 2026 ini ya. Saham apakah itu? Ya, ini adalah saham yang kita sukai untuk dividen reinvestment ya guys ya, yaitu saham Hexindo Adi Perkasa ya. Saham Hexa ini guys, ini cocok banget guys ya buat kalian yang suka dengan dividen gitu guys. Karena memang dividennya ini sangat jumbo-jumbo ya dan rutin. Nah, ada sebuah hal yang menarik ya, ada suatu hal yang sangat menarik dari Hexa ini adalah siklus ya. Siklusnya yang akan kita bahas di video kali ini gitu loh guys ya. Guys, tapi guys sebelum lanjut ya guys, gua infoin seperti biasa bahwa channelnya Bang Omon-Omon ini sudah mengaktifkan gabung ya. Kalian bisa bergabung di supporter Bang Omon-Omon 10.000 aja per bulan atau belajar intens 50.000 per bulan ya. Di supporter Bang Omon-Omon ini saham-saham swing yang super recommended ya, itu kita bahas ya. Dan untuk di belajar intens kita akan membahas saham-saham yang potensial untuk dalam jangka pendek bisa melipat gandakan aset kita gitu loh guys ya. Ya guys, hari ini tuh tanggal 18 Januari. Hari ini hari Minggu ya guys ya. Tidak buka bursanya, tetapi hari terakhir kemarin hari Kamis itu Hexa itu di harga 4360. Nah, guys, yang menarik dari Hexa ini apa? Selain ya dia ini sangat rutin bagi dividen ya. Secara harga juga pairnya itu cuman untuk annualize itu cuman 8, untuk TTM ya. TTM itu setahun disetahunkan dari 12 bulan terakhir. Kalau annualize ini dari proyeksi Q1 dan Q2 ya, di rata-rata. Ini kalau TTM ini 6,9 ya. Ini murah sekali guys ya. Untuk PBV-nya juga cuma 1,3, sangat murah. Ya ini guys, ini return on equity-nya sinting guys, 20% ya. Jadi ini dari modal itu dia bisa dapat 20% gitu loh guys ya, keuntungannya ya. Jadi dia bisa mendapatkan duit dari modal itu efektif banget gitu loh guys ya. Dan ini menariknya adalah dividennya ini jumbo-jumbo ya, jumbo-jumbo. Tahun kemarin juga baru ya, tahun kemarin itu 2025 yang agak mungil nih 400. Tapi sebelumnya itu gede-gede guys, 700 ya. Di 2020 itu dia bagiinnya itu 1197 ya. 2020 bagi di 2021 maksudnya ya. Nah guys, kita coba lihat ya guys ya, si Hexa ini ya. Ini guys ya, yang menarik dari Hexa ini adalah ya, kita dividen reinvest di saham ini ya dengan modal 20 juta aja. Kalau kita mulainya 20 tahunan yang lalu, itu kita bisa punya aset 2,6 M ya, dengan ini ya guys ya, dengan per bulannya itu bisa dapat 15 juta dividen gitu guys. Memang ini cocok banget buat kita-kita yang suka dengan dividen gitu guys ya. Kita investasi dengan mengincar itu dividennya gitu guys ya. Karena memang saham-saham berdividen ini memang saham-saham yang menurut gua sih memang anti badai guys ya. Untuk jangka panjang ini sangat bagus ya. Apalagi kalau modal kita udah gede guys ya, itu memang seharusnya kita masuk ke saham-saham yang seperti ini ya, saham-saham yang rutin bagi dividen. Karena memang size besar kalau kita swing trade itu agak-agak susah bergerak ya. Ibarat orang udah gemuk ya, orang gemuk itu bergeraknya susah, tidak lincah seperti ketika modal kita kecil ya. Ya maksud gue modal besar itu ya tentunya di atas 2 miliar gitu ya guys ya. Kalau cuman 100-200 juta itu jangan kalian kira itu 100-200 juta itu udah gede guys di saham ya guys ya. Itu masih mungil guys ya. Oke. Jadi guys, yang menarik ya dari Hexa ini adalah ini guys. Jadi siklusnya ini 2016 dia itu membagikan dividennya jumbo ya.
Kalau sebelum 2016 kita coba cek guys. Ya, jadi dia memulai siklus dividen jumbonya ini di 2016 ya guys ya. Sebelumnya sih normal-normal aja ya guys ya. Normal-normal aja, tapi setelah 2016 ini dia siklusnya jumbo-jumbo guys. 2016 5 tahun lalu kemudian ya itu dia jumbo. Jadi siklus ini dimulai 2016. Nah, 2026 ini kalau berkaca kepada siklus ini ya guys ya, ini waktunya dia bagi dividen jumbo gitu loh guys ya, tahun ini ya. Tapi apakah itu jaminan? Ya tentunya kagak ya, kagak ada jaminan. Ini hanya berdasarkan proyeksi, berdasarkan historisnya gitu loh ya guys ya. 2016 itu jumbo, 2017 tuh mungil, sedang, naik lagi, naik dikit, ini jumbo lagi ya. Lalu agak turun, lebih turun lagi, turun lagi, turun lagi. Nah, ini mudah-mudahan Hexa ini jumbo lagi di 2026 ini gitu loh ya guys ya. Nah, guys, kalau 2016 itu IPS-nya cuma 119 ya. Sorry, ini tahun ini ya, tahun baginya ya, bukan tahun buku ya. Ini tahun baginya ya. Tahun bukunya yang 2016 ini dari tahun buku 2015 ya. 2021 ini dari tahun buku 2020. Nah, 2016 itu tahun bukunya IPS-nya itu 119. Jadi dia membagikan tuh 1300% dari IPS-nya ya. IPS cuman mungil segini, dapat gede banget. Dari mana dia punya uang untuk membayar dividen sebesar ini? Karena IPS-nya cuma 119. Ya, jadi Hexa ini punya kebiasaan itu laba ditahannya itu tidak dipakai untuk belanja-belanja. Nanti kita lihat ya, laba ditahannya ini dia itu banyak yang tidak jelas penggunaannya ya, belum ada penggunaannya, belum ada peruntukan penggunaan gitu loh ya. Nah, 2021 ini jumbo lagi 269%. Untuk tahun ini ya guys ya, untuk tahun ini IPS-nya itu proyeksi di 628. Kalau seandainya siklus 5 tahunan ini dijalankan lagi oleh Hexa, sama aja dengan 2021, kemungkinan dividennya bisa di 1695 ya. Kalau segini, yieldnya itu 38,88 ya, alias sekitar 39% lah ya guys ya. Ini untuk harga saat ini ya. Jadi itu ya guys ya, menarik sekali ini untuk Hexa ini. Selain rutin bagi dividen terus ya, sangat cocok untuk dividen reinvest. Gue udah simulasi beberapa saham untuk dividen reinvest sejauh ini ya guys ya. Itu Hexa yang paling menarik ya guys ya, yieldnya ya. Ya memang mungkin dibandingkan dengan saham-saham ya Pak PP, saham-sahamnya Pak Habib Hepsoro ya itu jauh sekali ya guys ya, nggak ada apa-apanya ya dibandingkan saham-saham beliau-beliau. Tapi memang untuk Hexa ini kondisi apapun dia bagi dividennya jumbo-jumbo ya. Kalau masalah dividen ya saham-sahamnya Pak PP sama Pak Happy itu tidak ada apa-apanya ya guys ya dibandingkan dengan Hexa ya. Tapi kalau untuk urusan capital gain memang mereka ini dewa-dewa gitu guys ya. Oke, jadi guys, saham Hexa ini kita coba lihat ya guys ya. Jadi memang guys, kalau kita lihat di ini ya guys ya, di balance sheet-nya, kita lihat yang annual aja ya, jangan yang quarter supaya tidak terlalu ribet ya. Nah guys, ini guys saldo labanya ini tuh selalu gede-gede gitu guys ya. Jadi yang sudah ditentukan itu kecil-kecil, tapi yang belum ditentukan penggunaannya ini setiap tahun tuh gede-gede gitu guys ya. Jadi inilah laba-laba yang belum ditentukan penggunaannya, inilah yang dipakai Hexa untuk membayar dividen jumbo siklus 5 tahunan gitu loh ya guys ya. Kita lihat ya 2020 itu labanya, total saldo labanya itu 2 triliun ya. 2 triliun ini yang dibagikan di 2021. Nah,
15 seperti apa? Nah, ini juga 2,7 triliun ya. 2,7 triliun laba, 2,6 triliunnya itu belum ditentukan penggunaannya gitu guys. Akhirnya dipakai untuk bayar dividen jumbo. Nah, kalau kita lihat gimana potensinya untuk 2025 ini, guys, 2025 bayar tahun ini ya, 2026 kita lihat yang per quarter ya, guys ya. Balance sheet-nya. Oke, ya, jadi saldo labanya juga masih gede ya, 2 triliun, 213 triliun. Dengan yang belum ditentukan tuh 2 triliun ya. Mudah-mudahan aja ya guys ya, mudah-mudahan ini nih yang tetap akan dijadikan dividen jumbo gitu loh guys ya. Dividen kalau bayarnya 200% dari EPS aja dapat segini, yield 39%, ya lumayan lah ya guys ya. Dan saham-saham dengan dividen-dividen jumbo seperti ini biasanya tahan krisis ya guys ya. Karena apa? Karena memang ya siapa sih ya guys yang nggak mau ketika krisis harga-harga saham itu turun jauh ya guys ya. Dengan harga yang turun jauh, saham-saham yang membagikan dividen tentunya yieldnya semakin menarik gitu loh guys ya. Contoh gini ya guys ya, 2002 contoh ini aja ya guys ya. Contoh seandainya dividen yieldnya benar 1.600, harga saat ini 4.300 ya. Kalau krisis ya, harganya ini turun menjadi 3.000, tentunya yieldnya ini jadi sangat menarik gitu loh guys ya. Ketika krisis itu semuanya panik. Saham-saham yang tidak punya fundamental kuat seperti Hexa ini biasanya orang akan hindarin ya. Orang akan hindarin. Sementara saham-saham yang dihindarin orang-orang itu tidak membagikan dividen pula ya, jadi makin gak ada untungnya gitu loh guys ya. Tapi kalau seperti saham-saham seperti Hexa ini, ketika harganya makin turun, contoh dari 4.300 turun ke 3.000, potensinya jadi makin gede gitu loh guys ya, makin menarik gitu loh. Siapa sih yang nggak mau dapat yield sebesar ini gitu loh guys ya? Pasti semuanya juga mau gitu loh guys ya. Jadi itulah menariknya saham-saham berdividen ya. Jadi memang ketika krisis, gua udah mengalami beberapa krisis ya, terutama tahun 2020. Kalau sebagian aset kita itu disimpannya di saham-saham yang rutin bagi dividen, krisis seperti apa juga kita masih tetap bisa survive gitu loh guys ya. Ya, oke guys, mungkin kayak gitu dulu teman-teman kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.